Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas uji kompetensi 2, yaitu tentang perpindahan kalor terlebih dahulu. Setelah itu baru kita ke bagian kalor. Nah, di sini untuk yang nomor 1, ada 3 buah logam A, B, dan C digunakan untuk membuktikan sifat hantaran logam. Salah satu ujung logam diparaskan dan ujung lainnya diberi plastisin. Nah, kemudian plastisin di tiap-tiap ujung logam itu meleleh dalam waktu berbeda, seperti yang terlihat dalam tabel. Jadi, pada logam A, waktu plastisin melelehnya itu 2,3 menit, yang B 1,2 menit, dan yang C 3,5 menit. Pernyataan yang benar berdasarkan data di atas adalah, berarti kita tahu bahwa yang A ini waktunya lebih lama nomor 2. Yang pertama yang lama itu logam C ya. Nah, kemudian di akhir logam B. Nah, untuk itu berarti pernyataan yang benar kita lihat pilihan jawaban yang A. Logam A adalah penghantar panas yang lebih baik daripada logam B. Yang A lebih baik dengan logam B, padahal waktu yang digunakan untuk memanaskan itu lebih lama daripada logam B. Jadi yang A salah. Kemudian yang B, logam A adalah penghantar panas yang lebih buruk daripada logam C, padahal yang A ini waktunya lebih cepat daripada logam C. Kemudian yang pilihan C, logam B adalah penghantar panas yang lebih baik daripada logam C. Nah, ini baru benar ya, karena logam B ini waktu melelehnya plastisin itu lebih cepat daripada logam C. Kemudian yang D, logam B adalah penghantar panas yang lebih buruk daripada logam A, ini salah, karena harusnya logam B lah yang merupakan penghantar panas yang lebih baik daripada logam A. Jadi jawabannya nomor 1 adalah yang C. Kemudian yang nomor 2. Perhatikan peristiwa angin laut berikut. Pada gambar tersebut tampak peristiwa angin laut terjadi pada siang hari karena pengaruh konveksi alami. Penyebabnya adalah, nah kita tahu ini ada, kalau kemarin masih ingat percobaan tentang konveksi gas. Jadi kalau konveksi gas itu, kalau angin laut itu kan angin dari laut ke darat. Nah, ini kita lihat panahnya ini dari laut ke darat. Kenapa kok anginnya itu berhembus dari laut ke darat? Karena pada siang hari daratan ini kan menyerap panas lebih cepat dibandingkan di laut. Oleh karena itu udara dinginnya itu naik karena dia kalau dia menyerap panas lebih cepat, maka rho-nya atau massa jenisnya itu lebih kecil daripada rho yang ada di lautan. Sehingga rho yang kecil ini dia itu ke atas, udara yang ada di daratan itu ke atas, dan digantikan oleh udara yang dari laut. Seperti itu. Sehingga jawaban yang tepat adalah massa jenis udara di daratan lebih besar. Salah ya, harusnya lebih kecil. Udara di lautan lebih panas sehingga harusnya udara di daratan yang lebih panas. Udara di lautan lebih dingin sehingga naik dan digantikan udara dari daratan. Harusnya kebalik ya, udara yang digantikan itu udara dari lautan, bukan dari daratan. Nah, ini baru massa jenis udara di daratan lebih kecil sehingga naik digantikan udara dari lautan yang lebih tinggi. Nah, ini baru yang benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 3, saat pagi hari pada musim kemarau, Joni berjalan tanpa alas kaki melintasi jalan beraspal dan tidak merasakan panas. Namun ketika siang hari dia ingin mencobanya kembali berjalan tanpa alas kaki dengan jalan yang sama, dan Joni merasakan bahwa bagian bawah telapak kakinya terasa seperti terbakar. Manakah penjelasan yang benar berdasarkan pernyataan tersebut? Yang pilihan jawaban A, suhu meningkat pada siang hari, partikel-partikel di jalan beraspal bergerak lebih lambat dan energi termal meningkat. Nah, jadi memang memang suhu meningkat pada siang hari, partikel-partikelnya di jalan beraspal harusnya geraknya lebih cepat, bukan lebih lambat. Jadi yang A salah. Kemudian yang B juga salah karena masih lebih lambat ya. Nah, yang C ini, suhu meningkat pada siang hari, partikel-partikel di jalan bergerak lebih cepat dan energi termal meningkat. Nah, ini benar. Apa sih energi termal itu? Energi termal itu merupakan energi panas. Jadi pada saat siang hari energi panasnya itu meningkat. Kemudian yang D ini sudah benar, suhu meningkat, partikelnya bergerak lebih cepat, tapi energi termalnya menurun. Nah, ini salah. Berarti jawabannya adalah yang C.
Kemudian yang nomor 4. Gerak molekul air saat dipanaskan pada gambar di bawah ini yang benar adalah, nah ini coba Ibu screenshot. Nah, jadi kita lihat yang A. Yang A ini dari api betul ke atas. Nah, tapi yang ini salah ke kanan. Nah, ini harusnya bukan ke kanan ya, tapi digantikan yang dari kanan itu menuju ke yang api yang kena panas. Artinya apa? Yang di sekitar api ini rho-nya lebih kecil. Jadi sama seperti konsep angin laut yang tadi, yang ada di daratan itu rho-nya itu lebih kecil daripada yang ada di lautan, seperti itu. Nah, jadi kita lihat yang B. Yang B ini yang atas ini harusnya panahnya ke atas bukan ke bawah. Kalau yang D ini juga salah ya. Harusnya yang ini ke atas bukan ke bawah. Berarti jawabannya yang C. Kemudian yang nomor 5. Made sedang melakukan percobaan dengan pemanas ditempatkan di satu sisi kotak besar dan termometer di sisi lain. Made mengeluarkan semua udara dari kotak, menyalakan pemanas, dan mencatat perubahan suhu. Perpindahan panas yang dilakukan pada percobaan panas tersebut melalui, yang pasti yang listrik salah, konduksi juga salah. Karena di sini ada pemanas, ini pemanas, kemudian di sini ada termometer. Nah, kemudian dia mengeluarkan semua udara dari kotak. Berarti udaranya hampa ya, hampa udara. Kemudian berarti termometernya ini langsung merasakan panasnya langsung dari pemanas. Berarti jawaban yang benar adalah yang secara radiasi. Seperti halnya matahari ke bumi ya. Jadi kenapa kok terasa panas matahari kenapa kok bisa terasa sampai ke bumi, padahal di luar angkasa itu hampa udara. Karena ada perpindahan kalor secara radiasi, yaitu tanpa adanya zat perantaranya. Kemudian yang nomor 6, perhatikan gambar berikut. Ketika telur direbus dalam panci, air di atas kompor, ada lebih dari satu jenis perpindahan panas. Panas dipindahkan dari kompor ke panci secara langsung karena mereka bersentuhan. Panas juga ditransfer dari panci ke telur dibawa melalui air. Nah, berarti ada dua ya. Ada dari kompor ke panci, selanjutnya dari telur dari air ke telur. Jadi kalau kompor ke panci ini sama seperti konsep konduksi. Nah, dari air ke telur ini konsepnya konveksi gitu ya. Jadi konveksi pada zat cair. Kalau kompor ke panci ini konsepnya konduksi. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian nomor 7, pernyataan yang tepat tentang perpindahan kalor saat menyetrika baju. Logam pemanas merapikan baju secara konduksi saja. Logam pemanas mengalirkan panas ke baju dengan cara konveksi. Ini kurang tepat. Elemen pemanas memanaskan logam setrika dengan cara radiasi. Ini juga kurang tepat. Logam pemanas merapikan baju secara konduksi dan juga radiasi. Oke, jadi yang nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang B ya. Logam pemanas merapikan baju secara konduksi dan juga radiasi. Jadi radiasinya itu hawa-hawa panasnya itu bisa kita rasakan. Kemudian dari setrika ke baju yang ingin kita setrika itu konsep perpindahan secara konduksi. Kemudian yang nomor 8. 4 balok baja dipanaskan pada suhu yang berbeda dan disusun bersama seperti gambar berikut. Arah panas yang ditransfer yang benar sesuai dengan konsep konduksi adalah balok 4 ke balok 1. Padahal balok 4 ini 20 derajat, balok 1 ini 21 derajat. Harusnya kan dari yang suhunya tinggi ke suhu yang rendah. Nomor A, yang pilihan A salah, 2 ke 3 juga salah, harusnya 3 ke 2. Kalau yang C 2 ke 4 jauh banget ya.
2 ke 4 ini juga kurang tepat, dan yang benar adalah 3 dan 2, yang D jawabannya. Kemudian nomor 9, contoh dari perpindahan kalor secara konveksi adalah secara konveksi panas api embun sampai ke badan, radiasi, terjadinya angin darat dan angin laut, benar, setrika listrik menjadi panas setelah dialiri arus listrik, ini konduksi. Kemudian pakaian basah menjadi kering dijemur di bawah sinar matahari, ini secara radiasi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Perhatikan pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan radiasi berikut ini. Makin luas permukaan benda dingin, makin besar kalor yang diterima. Ini kurang tepat karena harusnya benda panas, bukan benda dingin. Makin tinggi suhu benda, makin besar kalor yang diterima dari lingkungannya. Ini benar. Kemudian yang ketiga, makin gelap benda dingin. Nah, ini benda dingin ya. Harusnya benda panas. Jadi makin gelap benda panas, maka makin besar kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Jadi yang benar yang 4, 2, 4 benar. Kemudian makin luas permukaan benda panas, makin besar kalor yang diradiasikan ke lingkungannya, ini benar. Nomor 5. Jadi jawabannya 2, 4, dan 5. Jadi itu istilahnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini ada benda yang kecil sama benda yang, nah kalau benda panas ini dia meradiasikan ke lingkungan. Kemudian kalau yang benda yang warna hitam dan panas, benda hitam dan panas, dia juga meradiasikan ke lingkungan. Di buku paket yang Ibu share di Classroom itu sudah ada. Nah, untuk yang perpindahan panas sampai di sini kita lanjut ke bagian kalor.